Hai, ketemu lagi bareng aku Yosida Laliu. Buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga kasih like-nya. Thank you. Nah, kalau misalnya kalian ditanya sama orang, kira-kira siapa kamu? Siapa diri kamu? Pasti jawabannya, aku adalah, terus nyebut nama. Aku suka bakso, aku suka minum jus, aku suka bulu tangkis, aku suka basket, dan bla 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 bla. Berbagai macam hobi kamu. Tapi, apakah itu menunjukkan tentang diri kamu? Yakin udah kenal diri kamu dengan kamu suka bakso, minum jus, jalan-jalan, dan everything, everywhere, dan apa segala macam? Udah menunjukkan apakah itu diri kamu? Sudah kenal dengan diri kamu? Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara kamu untuk mengenal dirimu sendiri. Tapi ini sih mungkin baru beberapa hal aja ya, nggak lengkap kayak yang tes-tes psikologi dan segala macam. Oke, kita mulai aja. Mungkin banyak dari kalian sering mendengar atau ada orang yang bertanya ke kalian tentang pentingnya pengenalan diri sendiri. Karena kalau nggak kenal diri sendiri, orang lain tidak akan bisa kenal dengan kalian. Kalau ditanya balik, di manakah letak kita kenal diri sendiri dan orang bisa mengenal kita? Korelasinya di mana? Sadar nggak sih? Banyak dari kita, teman-teman kita, orang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, merasa mampu mengenali orang lain. Ya, bahasa kasarnya kita sering banget julitin orang lain. Tahu nggak sih, dia itu bla 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 bla. Tapi kita nggak kenal diri kita seperti apa. Dan nyatanya tiap kali kita julitin satu orang, artinya 10 orang balik julitin kita. Karena kita sendiri nggak tahu kekurangan dan kelebihan kita itu kayak apa. Nah, mengenal diri sendiri itu sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dengan mengenal diri sendiri, kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Dari situ, kita bisa memperbaiki apa saja kekurangan yang kita miliki dan bisa mengoptimalkan apa saja yang menjadi kelebihan kita. Nah, setiap diri kita mempunyai kekurangan dan juga kelebihan, tapi ya itu, kembali lagi. Kita kadang-kadang sadar atau enggak sih kita punya kelebihan atau kekurangan? Nanti kalau ditanya, apa kekuranganmu? Wah, itu banyak banget. Sampai yang kecil-kecilnya pun bakalan disebutkan. Tapi kalau ditanyakan, apa sih kelebihanmu? Jawabnya, kelebihan berat badan. Ya bukan itulah. Tahu kan pepatah nenek moyang kita yang kalimatnya tuh kayak gini. Tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau kamu tidak mengenal diri kamu sendiri, kamu tidak bisa menyayangi diri kamu. Banyak hal yang membuat orang tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Yang pertama, ia merasa dirinya sempurna dan serba bisa. Orang yang tipe-tipe seperti ini nih yang susah dapat masukan dari orang lain. Dia kan ngerasa dirinya serba bisa dan mampu mengendalikan segala sesuatu seperti avatar. Dan saat dia diberikan pendapat oleh orang lain untuk memperbaiki situasi, pasti dia tidak akan menerima pendapat orang itu. Karena dia merasa dirinya paling hebat tuh. Yang kedua adalah orang yang merasa serba tahu. Padahal sebenarnya banyak banget hal yang dia belum ketahui. Khususnya tentang kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Tapi mentalnya memang sudah sok tahu sih. Jadi mungkin kalau ditanyain orang pasti jawabannya juga serba tahu. Oleh sebab itu, maka kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Biar kita nggak menjadi orang yang sok tahu dan sok bisa. Kembali lagi ke pertanyaan, untuk apa kita mengenal diri kita sendiri? Ya, untuk kita tahu deh apa aja yang kita butuhkan di diri kita. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bakalan tahu apa yang kita butuhkan. Yang terpenting adalah kita mengetahui alasan apa yang membuat kita gagal dan sukses di kehidupan sampai dengan saat ini. Dan yang tak kalah penting adalah untuk merencanakan masa depan kita yang lebih baik. Maka itu kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri.
Ada 3 cara dari aku untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Yang pertama, self-analyze atau introspeksi diri. Jangan jago introspeksi orang lain ya, tapi harus jago introspeksi diri sendiri. Introspeksi. 2, self-monitoring atau memantau diri sendiri. Kalian harus tahu batasan-batasan yang ada pada diri kalian. Aku punya 15 panduan pertanyaan juga yang bisa kalian gunakan untuk bisa mengenal diri kalian sendiri. Oke, siapkan kertas kalian dan kita mulai mencatat. Yang pertama, apa kelebihan saya? 2, apa kekurangan saya? 3, apa yang saya suka? 4, apa yang tidak saya suka? 5, apa yang penting dalam hidup saya? 6, siapa orang yang penting di hidup saya? 7, apa arti kesuksesan bagi saya? 8, apa yang membuat saya bahagia? 9, apa yang membuat saya tidak bahagia? 10, siapa figur atau orang yang saya anggap sebagai pahlawan dalam hidup saya? 11, saya adalah orang yang 12, saya ingin menjadi orang yang 13, saya ingin orang lain menganggap saya sebagai orang yang 14, apa yang membuat saya takut? Last question, 15, kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Sudah selesai menjawab? Lalu pertanyaan selanjutnya pada diri kalian adalah, Kak, aku udah jawab ini, lalu aku harus gimana lagi? Simple sekali. Dari list jawaban yang tadi kalian buat, lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Gunakan kelebihan kamu sesering mungkin. Dan hindari hal-hal yang membuat kamu menjadi terpuruk, sedih, kacau, galau, kalut, dan segala macam hal-hal negatif. Hindari kelemahan yang kamu punya. Perbaiki itu semua dan jadikan itu kelebihan baru dalam diri kamu. Dan itulah yang disebut dengan mengenal diri sendiri. Bersyukur karena kamu adalah pribadi bahagia. Bersyukur karena kamu adalah pribadi yang berbeda dengan orang lain. Dan tetap kembangkan potensi yang kamu miliki. Hindari hal-hal yang membuat kamu menjadi terpuruk dan lemah. Dan bersyukur atas segala sesuatu yang datang di hidup kamu. Oke, segitu aja sharing dari aku. Dan buat kalian semua, thank you yang sudah ikut untuk mengenal diri kalian sendiri. Memang ini gak seberapa sih, tapi setidaknya bisa membantu kalian untuk mengenal diri kalian. See you to the next video. Bye!